Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sekarang lagi nanti dari kelas 10 Rekayasa Perangkat Lunak dari SMK Negeri 1 Bawang akan membicarakan tentang topologi jaringan. Yang pertama ada topologi jaringan bus, yang kedua topologi jaringan ring, yang ketiga topologi jaringan star, yang keempat topologi jaringan extended star, kelima topologi jaringan mesh, dan yang terakhir ada topologi jaringan hierarchical atau biasa disebut topologi jaringan tree. Dan ini pengertian topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu cara menghubungkan perangkat telekomunikasi yang satu dengan yang lainnya sehingga membentuk jaringan. Yang pertama, topologi bus. Topologi ini merupakan topologi yang cukup sederhana dibanding topologi yang lainnya. Topologi ini biasanya digunakan pada instalasi jaringan berbasis fiber optik, kemudian digabungkan dengan topologi star untuk menghubungkan klien atau node. Keunggulannya yaitu biaya instalasi yang murah dikarenakan kabel yang digunakan sedikit. Yang kedua, penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan sangat mudah. Yang ketiga, topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Dan yang terakhir, cukup mudah apabila ingin memperluas jaringan pada topologi bus. Dan kelebihannya, satu, jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus, maka yang lainnya juga ikut terganggu. Yang kedua, proses sending dan receiving data kurang efisien. Misalnya terdapat tabrakan data pada topologi ini. Dan yang terakhir, lebih lambat dibandingkan dengan topologi lainnya. Ini cara kerja dari topologi bus. Ketika topologi ini mengirim sinyal ke saluran, maka seluruh komputer mendapat sinyal tersebut, tapi hanya satu komputer yang alamatnya sesuai yang menerima sinyal tersebut. Komputer yang lainnya akan membuang sinyal tersebut. Cara membangunnya pun terbilang sangat mudah. Pada topologi bus, dua ujung jaringan harus diakhiri dengan sebuah terminator. Jaringan hanya terdiri dari satu saluran kabel yang menggunakan kabel PNC. Komputer yang ingin terhubung ke jaringan dapat mengaitkan dirinya dengan men-tap Ethernet-nya sepanjang kabel. Yang kedua ada topologi ring. Topologi ring atau cincin merupakan salah satu topologi jaringan yang menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya dalam suatu rangkaian melingkar mirip dengan cincin. Keuntungannya memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus, mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru biasa dibilang cukup mudah, biaya instalasi cukup murah. Kerugian kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga putus. Pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Cara kerjanya, setiap komputer terhubung dengan komputer berikutnya. Setiap komputer mentransmisi ulang pesan dari komputer berikutnya. Pada pesan singkat atau token mengalir satu arah sepanjang ring dan dikirim pergantian. Hanya komputer yang sedang memegang token yang berhak mengirim pesan pada komputer tujuan. Cara membangunnya, topologi ring dibangun dengan kabel yang saling menyambung atau looping dari komputer satu ke komputer lain dan pada akhirnya kembali lagi ke komputer utama. Dan yang selanjutnya ada topologi star. Topologi star atau bintang merupakan salah satu bentuk topologi jaringan yang biasanya menggunakan switch atau hook untuk menghubungkan klien satu dengan klien yang lainnya. Keuntungannya, apabila salah satu komputer mengalami masalah, tidak mempengaruhi komputer yang lain. Bersifat fleksibel, tingkat keamanan cukup baik daripada topologi bus, kemudahan deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Kerugiannya, jika switch atau hook yang notabene-nya sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung juga mengalami masalah. Cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang digunakan bisa dikatakan cukup mahal. Jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Cara kerjanya, setiap komputer berkomunikasi dengan hook pusat yang akan mengirim kembali pesan kepada semua komputer atau broadcast atau hanya pada komputer tujuan atau switchboard. Cara membangunnya, topologi ini merupakan susunan yang menggunakan lebih banyak kabel daripada bus dan karena semua komputer dan perangkat tersebut
central point. Jadi bila ada salah satu komputer atau perangkat yang mengalami kerusakan, maka tidak akan mempengaruhi yang lainnya. Berikutnya terdapat topologi extended star. Topologi extended star merupakan perkembangan lanjutan dari topologi star. Karakteristiknya tidak jauh berbeda dengan topologi star. Keuntungan, jika satu kabel subnode terputus, maka subnode yang lainnya tidak terganggu. Tetapi apabila central node terputus, maka semua node di setiap subnode akan terputus. Kerugiannya tidak dapat digunakan kabel yang low grade atau di bawah rata-rata karena hanya menghandle satu traffic node, karena untuk berkomunikasi antara satu node ke node lainnya menggunakan beberapa kali komputer. Cara kerjanya, setiap node berkomunikasi langsung dengan subnode, sedangkan subnode berkomunikasi dengan central node. Traffic data mengalir dari node ke subnode lain diteruskan ke central node dan kembali lagi. Cara membangunnya, topologi ini membutuhkan penghubung yang banyak atau melebihi dari kapasitas maksimal penghubung dan digunakan pada jaringan yang besar. Yang berikutnya ada mesh. Topologi mesh merupakan bentuk topologi yang cocok dalam hal pemilihan rute yang banyak. Hal tersebut berfungsi sebagai jalur backup pada saat jalur lain mengalami masalah. Keunggulan, jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data. Besar bandwidth yang cukup lebar, keamanan bisa dikatakan sangat baik. Kerugiannya pun, proses instalasi jaringan pada topologi ini sangat rumit, membutuhkan banyak kabel, memakan biaya instalasi yang sangat mahal, dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Cara kerjanya, topologi jaringan mesh ini menerapkan hubungan antar sentral secara penuh. Biasanya jaluran ini harus disiapkan guna membentuk suatu jaringan topologi mesh. Tingkat kesulitannya yang terdapat pada topologi jaringan mesh ini sebanding dengan peningkatan sentral yang dipasang. Cara membangunnya, komponen utama yang biasanya digunakan dalam topologi mesh ini adalah digital cross connect atau DXC dengan satu atau lebih dari dua sinyal agregat dan tingkat cross connect atau koneksi persilangan yang bermacam pada level sinyal pH. Yang terakhir ada hierarchical atau biasa disebut topologi tree, dibangun seperti halnya topologi extended star yang dihubungkan melalui subnode dalam satu central node. Topologi ini dapat mensupport baik baseband maupun broadband signaling dan juga mensupport baik contention maupun dengan bus access. Keuntungan mudah dikembangkan, semua data perusahaan dapat berpusat sebagai satu area kerja. Kerugiannya dapat terjadi tabrakan file data atau collision bila terjadi putusnya kabel pada komputer tingkat atas, komputer di bawahnya tidak dapat digunakan. Cara kerjanya, satu, access desktop layer. Layer ini menyediakan akses jaringan yang user atau workgroup dan mengontrol akses dan end user lokal ke internet network atau bisa disebut desktop layer. Yang kedua, distribution layer. Layer distribusi terregistrasi data yang diterima dari layar akses aktif sebelum dikirim ke core layer untuk routing ke tujuan akhir. Yang ketiga, core layer bertanggung jawab untuk mengirim trafik secara tepat dan andal. Yang terakhir, cara membangunnya berbentuk seperti pohon bercabang yang terdiri dari komputer induk atau host yang diswitch-hubungkan dengan simbol atau node lain secara berjenjang. Jenjang yang lebih tinggi berfungsi untuk mengatur kerja jenjang yang di bawahnya. Biasanya topologi ini digunakan oleh perusahaan besar atau lembaga besar yang mempunyai beberapa cabang daerah sehingga data dari pusat bisa didistribusikan ke cabang yang lainnya atau sebaliknya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun dalam materinya ada salah-salah kata ataupun huruf, saya minta maaf. Saya sekali lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.